seperti khamar, tetapi tidak memabukkan. Kemudian yang terakhir seperti apa? Susu. Susu tapi susunya itu tadi apa? Tidak basi, tidak cepat basi. Rasulullah ini penasaran, dari mana ini anunya ini? Asalnya. Dibawalah sama Jibril. Itu ada pohon besar, itu diceritakan di dalam kitab Doratun Nasihin, bawa masuk ke dalam situ. Ini Rasulullah melihat itu masuk di dalam pohon besar itu ada 4 sudutnya. Ternyata di 4 sudut itulah mengalir airnya. Jadi ada satu mata air itu, satunya lagi 4 sudut. Dan di situ ada tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Rasulullah melihat, oh ini sumbernya ini. Kemudian disitulah Rasulullah bersabda bahwa salah satu pahalanya orang yang pernah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim 1 kali, maka punya tiket untuk minum di Al-Kautsar 1 kali. Nah, itu berapa kali pakai bismillah. Apalagi kalau misalnya sedikit bismillahirrahmanirrahim, sedikit bismillahirrahmanirrahim, banyak-banyak bismillah, banyak-banyak tiket untuk minum ini di Al-Kautsar. Ya. Dan setiap orang yang minum di Al-Kautsar itu tidak akan pernah merasakan dahaga lagi, tidak pernah merasakan yang namanya kehausan lagi. Ya. Ini seperti itu. Ini baru satu, banyak sekali keutamaan daripada bismillahirrahmanirrahim. Banyak sekali. Karena ini mengandung 3 dari nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Ya, umumnya kita orang muslim itu mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki 99. Ada ulama itu yang sampai merinci sampai 1000 nama. Ya, tapi yang kita ketahui itu 99. Nama ini itu adalah nama yang paling mulianya Allah. Jadi ini kalau Allah itu namanya istilahnya Ismul Zat, nama dirinya Allah. Sama misalnya kalau saya nama diriku Amiril Mukminin. Ya. Kalau Ar-Rahman dengan Ar-Rahim itu namanya Ismul Sifat. Jadi ya. Jadi sifat Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Jadi sekali lagi kalau apapun yang kita apapun yang kita mau lakukan, mari kita mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Karena dengan seperti itu, maka apa yang kita lakukan diberikan berkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau orang haid? Contoh misalnya, haid, saya Ustaz ini halangan, tapi saya juga mau baca bismillah. Ya, pendapat yang paling sahih mengatakan boleh saja. Yang penting diniatkan sebagai zikir, tidak diniatkan sebagai bacaan Al-Quran. Kemudian ada juga biasa. Bagaimana itu kalau misalnya kita mau WhatsApp? Ya, biasa ada orang mau WhatsApp pakai Bismillah, kita juga pakai Assalamualaikum, kan? Ada itu biasa kalau kita mau WhatsApp, Assalamualaikum, di mana Ki? Ya, Bismillah, di mana Ki? Yang mana lebih mulia di situ? Kalau kita biasa pakai yang mana? Assalamualaikum atau Bismillah? Bismillah. Assalamualaikum. Yang mana? Itu. Kira gimana contoh misalnya ada penceramah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tidak wajib kita dijawab misalnya. Tapi kalau kita mau jawab silahkan, tapi tidak ada kewajiban. Tapi kalau ada misalnya kayak Assalamualaikum baru kita tidak jawab, yang namanya wajib itu ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Artinya diberi pahala orang yang melakukannya dan disiksa orang yang meninggalkan. Kalau ada orang yang beri salam kepada kita kemudian tidak dijawab, berdosa kita. Makanya kalau Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum. Bagaimana kalau WhatsApp misalnya atau misalnya pesan teks dan lain-lain sebagainya. Jadi di situ perlu dilihat ya. Kalau misalnya pesan teks itu dianggap seperti surat, kita bismillah. Bahwa yang dipakaikan bismillah oleh Rasulullah itu karena yang dikirimi surat pada saat itu belum Islam.
Jadi tidak mungkin diberikan assalamualaikum karena tidak boleh memberikan assalamualaikum kepada orang yang non muslim, ya seperti itu. Kalau kita menganggap bahwa misalnya mengirim pesan WhatsApp itu seperti perkataan, ucapan, maka lebih mulia kita memakai assalamualaikum, ya, seperti itu. Ya terserah kita mami yang tafsirkan. Mau kita pakai bismillah silahkan, mau pakai assalamualaikum juga bisa, ya. Kalau mengirim pesan. Ya, qala Syekh Al-Imamul Alimul Allamah, ya berkata Asy-Syekh Al-Imam, ya Al-Imam ini semua gelarnya ini Imam Al-Ghazali, ya. Jadi Asy-Syekh itu artinya orang yang sangat sekarang. Imam itu artinya orang yang satu kampung. Jadi seperti ya orang yang bisa semuanya. Kalau kita di sini setingkat Andre Guruta, karena ada Guruta, ada Andre Guruta. Ilmu alam itu sih. Kemudian Hujjatul Islam. Hujjatul Islam itu sebagai Hujjatul Islam. Hujjatul Islam artinya apapun perkataan di dalam Islam. Bayangkan, apapun yang dia katakan itu bisa menjadi dalil di dalam Islam. Kemudian wabarakatul anam, berkah alam semesta. Wih, Masya Allah, ya. Itu. Jadi kalau orang beriman itu memang menjadi berkah bagi alam semesta. Nah, jangan semakin tinggi ilmu semakin tidak ada adab, luar biasa. Ya, kemudian Abu Hamid. Jadi nama beliau adalah Abu. Makanya Abu Bakar, ya, bin Abi Thalib, ya begitu, ya. Nah, kan nama aslinya sebenarnya Muhammad. Jadi orang Arab. Kalau santri-santri itu tanya namanya dulu. Ya, Muhammad kalau orang Arab itu kalau bukan Muhammad, Ahmad, Sa'id, ya, Jabir itu sih. Yang kasih panjang itu namanya nenek-neneknya, namanya bapaknya, ya, seperti Abu Hamid. Berarti bapaknya Hamid, berarti namanya anaknya Imam Al-Ghazali itu namanya Hamid, ya. Nama sendirinya dia Muhammad, ya. Nah, Imam Al-Ghazali itu dua bersaudara, ada juga saudaranya satu namanya Ahmad. Jadi ini saja. Kalau kita di sini Ahmad apa? Siapa nama kita? Muhammad Rafiq Aulia. Tiga, tiga. Kita itu di Indonesia jarang sekali satu kata namanya kan? Jarang sekali. Dua, tiga. Apalagi kalau perempuan, ada sampai 5 sampai 6 kata. Masya Allah. Jadi kalau Imam Al-Ghazali Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, bayangkan itu. Jadi namanya Imam Al-Ghazali Muhammad. Namanya bapaknya Muhammad juga. Namanya kakeknya Muhammad juga. Jadi Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kenapa disebut dengan Imam Al-Ghazali? Al-Ghazali itu nama kampung. Makassar disebutlah Al-Makassari. Kalau ada dari Goa, Al-Goi. Kalau dari Bulukumba, Al-Bulukumbi. Kalau ada dari Pakop, Al-Falkupi, ya, itu, ya. Dari Al-Kalimantani, ya. Ya, Al-Jawi dari Jawa dan lain-lain sebagainya. Ya, Al-Ghazali. Jadi Ghazal itu namanya nama kampung, ya, nama kampung. Makanya disebut Al-Ghazali. Ya, biasa kita di sini diikuti. Ya, seperti Nawawi. Nawawi itu nama kampung. Kampung Nawa ada di Suriah. At-Tusi, ya. Al-Ghazali itu nama kampungnya. Qaddasallahu ruhahu. Semoga Allah menghidupkan ruhnya. Wa nawwara darihahu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi cahaya di dalam kuburnya. Amin. Kemudian alhamdulillahi haqqa hamdihi wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin rasulihi alihi wa sahbihi min ba'dihi.
Jadi setelah pengarang ini mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, beliau mulai kita pun juga dengan tahmid, ya kalimat alhamdulillah. Jadi semua biasanya jarang ceramah, bukan orang ceramah tidak ada alhamdulillahnya ya. Ya, tidak ada itu, tidak ada. Ya, karena memang ya penting itu ya. Jadi kata-kata perkataan yang paling mulia ya itu adalah alhamdulillah. Alhamdulillah itu artinya segala puji bagi Allah ya, segala puji bagi Allah. Nah, kenapa kita penting ini untuk mengucapkan kata alhamdulillah? Yang pertama, kita bisa seperti sekarang ini apapun yang kita lakukan itu pasti dengan nikmatnya Allah. Makanya kita mulai dengan syukur. Kemudian alhamdulillah juga rahasianya adalah yang penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya contoh, anggaplah misalnya saya di depan sini berceramah. Jadi dengan kalimat alhamdulillah ini itu pasti menyadarkan saya apa yang saya apa yang kita lakukan. Dengan kalimat alhamdulillah, yang pertama kita bersyukur, yang pertama itu menyadarkan diri kita bahwa saya ini tidak ada apa-apanya. Alhamdulillah. Kalau ada orang puji ki, lillah, itu miliknya Allah. Nah, itu makanya alhamdulillah segala puji bagi Allah. Alhamdulillah 33 kali. Kemudian Allahu Akbar 33 kali. Ini sebenarnya ini luar biasa ini. Sunnah ini. Ya, ya, mulai dari subhanallah bahwa tidak ada itu maha suci Allah ya. Jadi tidak ada yang suci kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita ini banyak dosa tak. Jadi kalau kita sudah salat, walaupun kita sudah salat, jangan ya. Coba dinikmati itu kata-kata, dinikmati. Subhanallah, 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 subhanallah. Yang itu kayak Allah Akbar, 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 Akbar. Itu ya. Padahal itu tinggi sekali itu. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memilih memang kata-kata itu ya. Salat itu mengena sekali. Itu ada pesannya semua di dalam kitab ini tentang seperti itu. Haqqa hamdihi ya. Ya, alhamdulillah segala puji bagi Allah, haqqa hamdihi. Ya, sebenar-benarnya pujian. Ya. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi. Dan salawat dan salam kepada makhluk terbaiknya. Ya, makhluk terbaiknya yaitu Muhammad Muhammad sini ya. Amin ya. Kita senantiasa terhubung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uh, ulama itu harus banyak salawat. Jangan lupa juga
Rasulullah itu seperti gelas yang sudah terisi penuh. Jadi kalau kita berdoa kepada Rasulullah, salawat kan itu artinya doa. Itu kalau kita bersalawat kepada Rasulullah, itu airnya itu tumpah-tumpah. Tumpah-tumpahnya itu kembali ke kita. Itu berkahnya. Jadi doanya kembali ke kita. Amma ba'd. Ya, fa'lam ayyuhal harisu al-muqbilu ala iktibasil ilm. Ya. Jadi fa'lam, ketahuilah ayyuhal haris, wahai orang-orang yang bersungguh-sungguh, al-muqbilu ala iktibasil ilm, yang menghadap untuk mencari ilmu, al-mudhiru min nafsihi sidqi ragbatin wa farti ta'attuti ilaihi annaka in kunta taqsudu bi talabil ilmi al-munafasati wal mubahati wa taqaddumu 'ala al-aqrani wa istimaluhu wujuhun nasi ilaihi wa jam'u hitamid dunya fa anta sa'in fi hadmi dinika wa ihlaki nafsika wa bai akhiratika bidinika. Ya, jadi di sini langsung memang Imam Al-Ghazali itu langsung kita tembak terkait niat tak untuk menuntut ilmu. Jadi Imam Al-Ghazali mengatakan, wahai para penuntut ilmu, ya, yang di dalam hatinya muncul keinginan yang kuat untuk mencari ilmu agama, ya, dan untuk menghilangkan dahaganya terhadap ilmu agama. Ya, annaka in kunta taqsudu, ya, sesungguhnya jika kamu bermaksud atau berniat bitalabil ilmi, menuntut ilmu agama, ya, munafasati al-munafasah. Al-munafasah itu ada penjelasannya di dalam sini. Itu artinya orang yang ingin menonjolkan dirinya, mau viral. Ya, itu mau viral, ya. Nah, itu ya, al-munafasah. Ya. Kemudian wal mubahati. Ya, kalau di sini al-mubahah itu artinya orang yang mana? Orang yang ingin hampir sama juga artinya dengan apa? Dengan mau viral seperti itu. Ya, jadi untuk dirinya sendiri saja. Ya, jadi mau dibilang dan lain sebagainya. Ya, al-iftikharu alladhi fit ta'azumi. Ya, jadi dia ingin berbangga diri, yaitu, ya, itu al-mubahah. Wa taqaddumu 'alal aqrani, ya, dan dia ingin lebih menonjol daripada orang lain. Bahaya ini Imam Al-Ghazali, ya. Langsung memang kita tembak. Ya. Wastimalu wujuhin nasi, ya, dan untuk memalingkan wajah manusia supaya diperhatikan, ya. Ya. Wa jam'i hutamid dini dunia, dan apakah niatnya menuntut ilmu itu supaya dia dapat harta benda dunia. Apa kata Imam Al-Ghazali? Kalau begitu niata, fa anta sa'in fi hadmi dinika. Kalau begitu niata, maka kamu ini berusaha sekuat tenaga, tapi usahamu itu untuk fi hadmi dinika, untuk menghancurkan agamamu. Ya, jadi katanya itu kalau niata itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, betul-betul karena mau jadi bilan dan lain-lain sebagainya, ya, maka sesungguhnya kamu itu berusaha, betul berusaha, tapi berusaha fi hadmi dinika, untuk meruntuhkan agamamu. Nauzubillah. Wa ihlaki nafsika, dan menghancurkan dirimu. Kenapa menghancurkan diri kita? Karena itu tadi, kita sudah susah-susah di dunia, yang harusnya banyak besar sekali pahala yang akan kita dapatkan di akhirat, tetapi tidak didapatkan. Ya, ya, dilihat saja. Karena nanti itu di akhirat ada orang yang di PHP sama amalnya. Ya, apa itu? Ya, itu kemarin kita bahasnya al-muflis. Ya, jadi dikasih lagi ini nanti ini pahalamu ini. Nah, lihat itu taman-taman untuk dia di surga. Diperlihatkan. Nah, lihat sungai-sungai yang dia miliki di surga. Nah, lihat istana-istana dan lain-lain sebagainya, kenikmatan-kenikmatan. Tapi nah, lihat saja. Sudah itu selesai. Dikasih lihat saja. Dihapus. Kenapa dihapus? Karena tadi itu niatnya yang salah. Jadi perlu diperbaiki niat ini ketika kita melakukan ibadah, ya, termasuk di dalamnya menuntut ilmu. Fasabtuka khasiratun wa tijaratuka ba'iratun. Ya, jadi katanya ini usahamu itu
adalah usaha yang khasirah, rugi. Wa tijaratuka, dan perdaganganmu adalah perdagangan yang bangkrut, ya, itu yang hancur, ya. Jadi katanya kan ini kan Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak di dalam Al-Qur'an itu memperumpamakan kita seperti orang yang melakukan jual beli. Ya, di dunia ini seperti kita melakukan jual beli. Jadi dunia ini itu Allah Subhanahu wa taala perumpamakan seperti orang yang berjual beli dan orang yang menanam. Ya, jadi sementara ini kita menanam ini. Di mana kita panen nanti di akhirat. Sekarang ini kita jual beli. Ya, saya misalnya salad ki. Itu perumpamaan seperti orang yang berjual beli. Di mana nanti kita dapatkan labanya, keuntungannya itu di akhirat. Jadi ada nanti orang yang mendapatkan keuntungan, ada juga yang tidak. Ada orang nanti yang panennya banyak, ada juga yang tidak. Ya, kalau orang yang banyak menanam di dunia pasti banyak juga nak panen di akhirat. Ya, kalau kurang tanam ya kurang tom. Ya. Nah, seperti itu. Wa muallimuka muayyinun laka ala isyanika wa syarikul laka fi khusranika. Wah, Masya Allah. Itu. Jangankan ini santrinya, ya orang yang belajar, gurunya saja ini sudah dianjak sama sama Imam Al-Ghazali. Makanya penting membahas kitab-kitab seperti ini. Ya, wa muallimuka, dan gurumu muayyinul laka, itu termasuk menolong kamu ala isyanika, ya, di dalam kemaksiatanmu, ya. Jadi itu ulama-ulama terdahulu, ya, beda memang dengan sekarang kita ini. Niat saja itu sudah dianggap sebagai maksiat yang luar biasa. Niat saja ini, ya, belum itu apa-apa. Ya baru kita berniat ini, ya. Ya, jadi mohon maaf ini agak-agak keras ki, ya. Tapi memang harus seperti itu, dilatih diri kita supaya tidak terhindar ki dari hal-hal yang seperti ini. Siapa tahu nanti di dalam Al-Qur'an itu surah Al-Kahfi itu dikatakan bahwa ada nanti orang itu, ya, mereka yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Jadi mereka menganggap dirinya sudah melakukan perbuatan baik padahal tidak. Nah itu, ya. Itu. Jadi ya mulai dari awal kita perbaiki niatan dan lain-lain sebagainya. Itu. Jadi bahkan gurunya di sini katanya muayyinul laka. Itu termasuk penolong ala usyanik. Di dalam kemaksiatannya, wa syarikul laka fi khusranika, dan dia juga akan bersamamu di dalam kerugian. Jadi kalau ada guru, Masya Allah, tidak boleh juga sembarang mengajar. Wa huwa kaba'i saifin min qatit tariq, ya. Karena kalau ada orang yang mengajar orang seperti itu, katanya seperti orang yang menjual pedang kepada Pak Begal. Qati'ut tariq. Jadi dari dulu itu sudah ada begal. Ya, bahasa Arabnya itu qati'ut tariq. Jadi qati'ut tariq itu, ya, kalau di Makassar sekali disebut dengan begal. Jadi sama halnya katanya kalau ada guru yang mengajar orang yang tidak ikhlas seperti itu seperti penjual pedang yang menjual kepada begal. Nah, jadi kalau nak pakai itu begal kan dapat tongki. Sudah ditahu bahwa dia begal, kita jual ke di situ. Ya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man a'ana ala ma'siyatin", siapa yang saling tolong menolong di dalam maksiat, walau bi syatri kalimatin, walaupun dengan sepotong kalimat, kana syarikan lahu, maka dia sama-sama. Ya. Nah, saya biasa itu ada orang bilang, saya mau gak pukul gitu. Hamba nih. Sepotong kalimat itu kan begitu kan. Gas atau gas begitu, gas. Mau gak pergi itu gas misalnya. Itu sepotong kalimat saja itu, dia berdosa ikut tongki. Nah, itu. Walau sedikit saja. Nah, itu jadi jangan mudah memprovokasi orang lain. Nah, itu ya. Jadi jangan ya. Itu. Sekali lagi, man a'ana ala ma'siyatin, siapa yang menolong orang berbuat maksiat walau bisyitri kalimatin, walaupun dengan sepotong kalimat, kana syarikan lahu, sama-sama yang melakukan. Ya. Wa in kanat niyatuka, dan jika niatmu untuk belajar, wa qasduka, dan maksudmu, biniyatika, dan maksudmu di dalam niatmu, wa bainallahi ta'ala, jadi antara kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatnya ini karena Allah Subhanahu wa taala, min talabil ilmi, ya, untuk menuntut agama, ilmu agama, hidayatan, ya, untuk mendapat hidayah.
Ya, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Duna mujarradir riwayati, ya bukan cuman ya bagaimana caranya supaya dianggap pintar dan lain-lain semuanya. Fa'abshir, maka Imam Al-Ghazali mengatakan, maka berilah berita gembira, ya kabarkanlah berita gembira kepada orang-orang yang seperti itu. Fa innal malaikata, karena sesungguhnya malaikat tabasutu laka ajnihatahu. Jadi para malaikat itu membuka sayap-sayap mereka, ya. Idza masyita, ketika engkau berjalan, jadi barok itu dari rumah itu kalau bagus nyata itu malaikat itu ada di atas ta. Nah, ya. Ada di atas itu malaikat. Apa yang dilakukan itu malaikat? Itu mendoakan kita. Ya, mendoakan kita, ya. Jadi banyak itu nanti orang-orang yang sering ikut pengajian, yang sering ikut kajian-kajian dimanapun sama ustaz siapapun. Yang penting niatnya baik, insya Allah itu orang yang terkenal di akhirat. Itu karena ada memang malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu mencari riyadul jannah. Apa itu yang disebut riyadul jannah? Pengajian seperti ini. Jadi ada memang itu taduru. Dia berkeliling itu. Jadi kalau ada itu nada apa misalnya, insya Allah semoga majelis kita seperti itu. Itu kalau ada nada apa seperti itu baku panggil ki. Wih ada di sini, kesini semua ki. Baku telepon nih, ya. Sampai itu kumpul para malaikat. Kalau nanti sudah selesai ki, mereka akan naik ke atas aras. Naik ke aras, kemudian naumkan tadi ini. Oh jadi ada orang nanti itu jamaah, ya mungkin tidak terkenal di dunia, ya orang Papauji tahu ki. Tetapi ternyata di akhirat nanti itu orang-orang yang banyak sekali kenalannya. Jadi seperti itu. Jadi seperti siapa? Wais Al-Qarni, ya. Orang yang tidak terkenal di dunia tetapi terkenal di akhirat. Kenapa? Karena itu tadi banyak amalan-amalannya yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa hitanul bahri tastaghfiru lak. Dan ikan-ikan yang ada di lautan itu katanya mendoakan kita, meminta ampunkan kita. Jadi kalau ada dosa ini kita ini jalan terus dosa tak. Jalan terus dosa tak. Dengan seperti itu insya Allah itu bayangkan ikan-ikan saja di lautan itu mendoakan kita. Ya kalau kita keluar dari rumah ikhlas untuk menuntut ilmu agama. Ya, walaki yang bagilaka anta alamah. Ya, tetapi ya perlu kita ketahui qabla kulli syai'in, sebelum segala sesuatu, annal hidayat allati hiya thamaratul ilmi laha bidayatun wa nihayatun wa zahirun wa batinun. Jadi itulah sehingga kitab ini disebut atau diberi nama oleh Imam Al-Ghazali sebagai kitab Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah itu artinya awal permulaan daripada hidayah. Awal permulaan daripada hidayah. Jadi perlu diketahui katanya annal hidayata, sesungguhnya namanya hidayah allati hiya thamaratul ilmi, yang merupakan buah daripada ilmu. Ya, laha bidayatun. Jadi ada awalnya. Ada awalnya, ya. Wa nihayatun, ada juga akhirnya. Ya. Wa zahirun, ada zahirnya, ada yang kelihatan. Wa batinun, ada juga yang tidak kelihatan, batin, ya. Jadi lahir batin, ya ada awal dan akhirnya. Jadi jangan mengatakan bilang saya menunggu hidayah terus ini. Hidayah itu harus diusahakan. Ya kecuali kalau ada teman tadi bilang hidayah bisa kita tunggu. Tapi kalau misalnya hidayah maksudnya hidayah itu yang supaya bagaimana? Kan hidayah itu adalah salah satu barang mahal itu di dalam agama kita. Kenapa mahal? Karena rajinnya kita salat subuh atau tidak rajin kita tergantung daripada hidayah. Pemberiannya betul Allah Subhanahu wa taala. Ada orang biasa penuh dengan tato. Tapi gara-gara ya wallahu alam bagaimana caranya dapat hidayah? Dapat hidayah, tidak pernah salahi anunya. Sempajang subuhnya dan lain-lain sebagainya di masjid terus misalnya kalau laki-laki. Itu ada banyak seperti itu namanya hidayah, dia makanya barang mahal. Makanya di dalam kitab ini itu Bidayatul Hidayah itu adalah prosesnya bagaimana supaya kita bisa cari itu, didapat itu hidayah. Ya, karena kita ini ya kita mungkin ya dari kecil ya mungkin tidak ada muallaf di sini ya, kalau ada alhamdulillah ya.
Kita itu bayangkan mulai dari kecil Islam. Ya, tapi kita pasti merasakan bahwa yang namanya iman itu yazidu wa yanqus. Kadang naik, kadang turun. Nah, itu kadang itu belum pi azan orang siap-siap maki. Tapi kadang azan sebentar pi. Qomat pi sebentar pi. Oh, rakaat pertama sebentar pi. Oh, sampainya mungkin misalnya salat asar, baru jam 5. Entah, baru mau pi mengaji pi masjid untuk maghrib baru ke salat asar. Nah, seperti itu karena yang lagi turun itu kurangi lagi hidayahnya. Nah, jadi makanya ini harus senantiasa diusahakan yang namanya itu tadi hidayah. Nah, jadi ini nanti itu berisi itu kalau misalnya berwudu ada doa-doa di dalam situ. Kalau mau tidur ada doanya. Ya, kalau mau ada biasa itu kita itu anak tak jadi suruh. Hafal jadi doa makan. Nah, kalau kita makan langsung ji. Seakan-akan itu doa itu untuk anak TK. Padahal ya yang makanya nanti Imam Al-Ghazali itu mengatakan bilang sebenarnya disitulah mulainya hidayah. Disitulah mulainya hidayah. Kalau mau kita tidur apa dibaca? Kalau kita mau tidur begini. Pas bangun begini. Jadi kenapa benjol itu begini? Lagi kapat semua, bukan semua gigi. Ya bayangkan itu kalau HP tak berapa kali jatuh baru tidur. Entah. Ya lagi kapat itu semua, bukan semua gigi. Benjol ya seperti itu karena HP ya HP anak. Ya, jadi keseharian itulah yang disebut oleh Imam Al-Ghazali bahwa ada zahir. Jadi ada doanya, ada juga. Ya apalagi nanti ini kitab ini itu menjelaskan tentang bagaimana caranya menghindari maksiat. Jadi melaksanakan ketaatan itu sulit, tapi lebih sulit lagi menghindari maksiat. Apalagi kalau zaman sekarang, zamannya ini HP ini begini. Ya. Nah, apalagi ini ibu-ibu ini harus membekali anak-anaknya betul dengan luar biasa di zaman ini. Beda sama kita. Kalau dulu kita masuk di kamar selesai, tidak ada lagi apa-apa. Tapi kalau sekarang masuk di kamar belum tentu selamat. Nah, kalau dulu itu masuk di kamar, selesai. Ya kalau sekarang masuk di kamar, masya Allah. Ya, ya. Wala wusulu ila nihayatiha. Ya, dan tidak ada katanya yang sampai kepada akhirnya, ya kepada puncaknya itu hidayah, illa ba'da ahkami bidayatiha, kecuali setelah menapaki itu tangga-tangga permulaannya. Jadi seperti kalau naik tangga ada itu, kita paki terus kita pagi. Ya. Ya. Wala usuru ala batiniha, dan tidak bisa dicapai itu sisi dalamnya, hakikatnya itu hidayah, illa ba'da wuqufi ala zahiriha, kecuali kita sudah menetap di dalam lahirnya. Maksudnya itu salat kita jaga, zikir-zikir tak dijaga, kata-kata tak dijaga dan lain-lain sebagainya. Baru kita bisa ya. Nah, itu. Waha ana musyirun alaika bibidayatil hidayah, ya. Dan inilah saya katanya Imam Al-Ghazali, ya musyirun, yaitu menunjukkan alaika kepadamu bibidayatil hidayah, awal daripada hidayah. Litajriba biha nafsaka, agar kamu melatih dirimu, watam tahinu bika qalbaka, ya agar kamu juga menguji hatimu. Fa inna sadaftuka qalbaka ilaiha ma'ilan wa nafsuka biha mutatawi'an walaha qabilatun. Ya, jadi di sini Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa di sini nanti kitab ini itu akan berisi tentang latihan-latihan diri kita. Ya, jadi riyadhah, istilahnya riyadhah, itu melatih diri kita supaya bagaimana caranya supaya bisa istiqomah melakukan ibadah-ibadah fi'liyah, ibadah-ibadah yang kelihatan. Nah, kemudian dilatih juga hati kita bagaimana supaya hati kita itu betul-betul terjaga, tidak mudah terkena penyakit. Ya, karena penyakit hati itu mudah sekali masuk kepada kita. Sedikit saja misalnya, itu. Kita lihat saja orang biasa dinilai nih. Ya, mana ini, mana cerewet ini. Anu ini. Itu kalau itu sebenarnya tidak boleh seperti itu. Ya, itu apalagi kalau ya pasti ibu-ibu ini lebih tahu ini. Ya, saya kira seperti itu, sampai di sini dulu. Ya, kalau ada yang mau bertanya, kita buka sesi pertanyaan. Ya.
Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan mau bertanya. Mau tentang kejadian ini atau apa saja yang ingin kita ingin kita tahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi kita mengatakan jadi saya mau bertanya sebenarnya itu kapan terhitungnya begitu misalnya saya pergi ke suatu tempat menuntut ilmu awalnya niatnya karena mungkin tidak lulus dulu karena Allah mungkin karena itu sama teman atau karena hal lain ya. Tapi ternyata kayak di pertengahan begini saya ternyata bisa saya bahwa oh memang saya harus meluluskan yang awal. Jadi kapan niat saya itu pada saat pertama atau pada saat akhir atau bagaimana? Terima kasih. Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya mendengar sebuah ibadah umum dan khusus. Selama ini kita selalu melakukan ibadah itu. Apakah ada ukuran bahwa ibadah kita ini diterima atau tidak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi sama mungkin itu saja dulu. Ini pertanyaan yang luar biasa sekali. Inilah enaknya kalau kita pengajian, ya. Karena hal-hal yang tidak sempat kita jelaskan itu muncul seperti ini. Dan ini pertanyaan yang luar biasa, bagus sekali. Jadi pertanyaan pertama, kapan niat itu dihitung? Apalagi tentang masalah belajar. Nah, jadi kalau ibadah umumnya itu ibadah mahallun niyati fil ibadati fi awwaliha. Jadi tempatnya niat ketika kita beribadah itu adalah awalnya. Ya, awal. Contoh misalnya salat ke Allah, di situ dipasang niat. Ya. Misalnya kita berwudu, di mana kalau kita berniat? Iya, di mana awalnya? Muka. Jadi bukan itu di apa? Di tangan, karena tangan ini masih sunnah. Yang pertama itu ya, fagsilu wujuhakum. Di awal, inilah awal ibadah. Ya, itu. Awal ibadah ketika kita berwudu. Kalau menuntut ilmu, memang niatnya itu adalah niat awalnya itu ketika kita masuk. Awalnya itu menuntut ilmu ketika kita masuk misalnya di sekolah kah, di kampus kah, atau di pondok. Tetapi itu kan berulang-ulang. Jadi banyak kejadian misalnya biasa niat awalnya itu terpaksa. Seperti tadi iku-iku. Kalau santri ini banyak dulu masuk mungkin gara-gara orang tua aja. Itu dipaksa sama orang tua ya. Daripada kau tidak sekolah masuk di pesantren. Gitu. Nah, itu. Kalau seperti itu, misalnya kalau anak-anak seperti ini, maka yang harus berniat ketika dia pertama masuk di pondok itu adalah orang tuanya. Nah, misalnya ibu-ibu dibawa anak dibawa cucu pergi sekolah, yang pertama yang harus berniat kita, karena anak ini belum tahu. Ya. Adapun nanti perubahan niat seperti itu, disitulah sebenarnya berkahnya itu yang namanya ilmu agama. Berkahnya itu ilmu agama, apalagi kalau kita belajar agama, belajar Al-Qur'an. Di dalam kitab Fadailul Quran itu dijelaskan. Jadi awal-awal itu banyak orang dari dulu itu diceritakan dari dalam kitab itu. Dari dulu itu katanya banyak orang yang belajar ilmu itu karena dunia dan lain-lain sebagainya. Tetapi karena keberkahannya ini Al-Qur'an, itu mereka tertarik sehingga menjadi ikhlas betul-betul untuk mempelajari Al-Qur'an saja. Nah, seperti itu tadi kita. Misalnya itu ada orang yang awalnya ikut-ikut saja, tetapi karena seperti itu
mendapatkan kenikmatan, mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala sehingga berubah niatnya karena lillahi taala. Nah, jadi karena ini kan berulang-ulang belajar bukan cuma satu kali. Beda kalau misalnya salat duhur ya salat duhur itu. Besoknya lain lagi. Tapi kalau belajar kan berulang-ulang. Nah, di situ ya bisa diperbaharui niat tak. Seperti itu. Tapi kalau kita sudah besar ya, apalagi kalau kita sudah sekarang ini membahas yang namanya pelajaran tentang niat itu patut memang niat tak. Jadi terus terang saya itu pengagum mazhab Syafi'i. Jadi saya paling senang dengan mazhab Syafi'i. Memang kita di Indonesia mayoritas memakai mazhab Syafi'i. Dan saya memang suka mencari itu apa rahasia-rahasianya. Salah satu bedanya itu mazhab Syafi'i dengan mazhab yang lainnya ada yang disebut dengan talaffuzun niyah. Talaffuzun niyah itu artinya melafazkan niat. Niat itu kan sebenarnya tidak boleh diucapkan. Niat itu di dalam hati. Jadi mahallu niyati fil qalbi. Tempatnya niat itu di dalam hati. Jadi tidak boleh diucapkan. Tapi orang-orang tua kita bagaimana dulu? Kalau mau salat tuh misalnya begini. Usalli pada zuhri arba raka'atin mustaqbil qiblati adam. Allah, itu ucapkan. Itu namanya talaffuzun niyat. Di dalam mazhab Syafi'i itu dianggap sunnah. Nah, sunnah. Nah, artinya berpahala. Kenapa? Ternyata ada rahasianya. Kita ini bagi orang-orang yang awam, yang ya termasuk saya ini orang awam, yang belum tetap itu hati tak betul-betul bagus nyata, masih berubah-berubah nyata. Ya keluar saja dari rumah, weh ada nilai lain itu biasa nyata tuh, supaya nalian kayak ini, nalian apa nanti bilang tetanggaku, weh rajinnya tahu atau kan begitu kan? Nah itu perlu yang namanya talaffuzun niyah. Ternyata seperti itu. Saya baca itu karena ya saya di pendidikan. Saya baca itu buku-buku tentang psikologi pendidikannya Barat. Itu ada istilahnya itu apa? Asesmen diri. Ya, self assessment. Ya, orang-orang Barat itu ternyata memakai ini talaffuzun niyah seperti ini untuk mempengaruhi alam bawah sadarnya mereka. Bagaimana itu? Jadi contoh misalnya, kalau kita baca buku tentang biografinya Obama. Obama itu adalah presiden kulit hitam pertama di Amerika. Kenapa bisa terjadi? Salah satu katanya itu karena self assessmentnya seperti itu. Selalu dia ucapkan kepada dirinya bahwa saya ini presiden Amerika. Jadi mulai dari kecil katanya itu Obama, kalau dia bangun dari tidur langsung dia bilang itu, saya presiden Amerika. Dia lihat dirinya di cermin, saya presiden Amerika. Dia ucapkannya itu. Jadi terdengar katanya ke telinganya, sampai dia bisa rasakan itu seperti itu. Dia berpakaian seperti presiden, memang berucap seperti presiden. Bayangkan presiden kulit hitam pertama. Ya, mohon maaf itu kalau di Amerika itu terus terang yang namanya kulit hitam kulit putih. Walaupun kita biasa mendengar bahwa Amerika itu negara paling demokrasi, itu paling rasis itu. Itu sampai sekarang kan seperti itu kan. Nah, itu. Tapi coba lihat. Obama bisa seperti itu dari hasil dari self assessmentnya. Nah, itu sama saja kalau misalnya kita mengucapkan itu Al-Fatihah. Al-Fatihah setiap kita salat itu sebenarnya self assessment untuk kita. Makanya itu yang di dalam fikih tidak sah baca Al-Fatihah kita kalau kita tidak dengarkan. Misalnya dalam hati saja. Nah itu harus sekedar kita dengar sendiri. Nah itu ya. Nah, karena itu ini harus telinga kita itu juga harus dengar itu. Nah itulah sehingga ada disebut itu niat yang seperti itu. Makanya kalau perubahannya tidak jadi masalah, banyak sekali termasuk saya sebenarnya. Saya dulu itu terus terang nakal sekali waktu SD, makanya dikirim ke pulau itu ke Pulau Sabutung. Kalau ada di sini orang Pangkep, Pulau Sabutung itu waktu saya masih pertama masuk di pondok itu jam 6 sore baru ada listrik. Itu pun pakai mesin orang. Tidak bisa kita nonton televisi. Nah, kita ini dari Segeri dari setiap hari nonton televisi, setiap hari main game, setiap hari naik sepeda-sepeda. Sampai di pulau, tidak cukup setengah jam itu dikelilingi. Nah, bayangkan itu, ya. Awalnya bilang, jadi kalau saya biasa itu, saya masih ingat. Waktu saya pertama masuk di pondok itu di Pulau Sabutung, itu kalau sore-sore pergi itu di bawah jembatan. Kuliah itu gunung, ada gunung Lantiangor itu di situ di Segeri itu. Di situ pas itu kalau ini di belakang rumah itu bilang bukan kapan saya anak kandung ini. Saya 6 bersaudara saja dikasih masuk di pondok seperti itu. Yang lainnya
Itu sambil menangis itu di bawah jembatan itu di dermaga. Saya masih ingat sampai sekarang. Bukan kapan saya anak kandung ini dibuang di sini. Tapi ya alhamdulillah di belakang kita dapat berkahnya. Bagaimana? Jadi seperti itu tidak apa-apa. Tapi disitulah perjuangannya orang tua, ya. Banyak orang tua. Jadi seperti itu kalau masalah niat. Kemudian yang kedua, bagaimana ukurannya? Ya, ibadah itu diterima. Jadi ibadah, kalau ibadah seperti salat, wudhu dan lain-lain sebagainya, haji, itulah gunanya kita pelajari yang namanya syarat-syarat dan rukunnya. Nah, pokoknya itu kalau terpenuhi itu kayak misalnya salat. Kalau sudah terpenuhi itu rukun salat, syarat sahnya salat, syarat wajibnya, dan tidak kita melakukan hal-hal yang membatalkannya, yakin harus hakul yakin bahwa diterima. Ya, kalau tidak khusyuk Ustaz, makanya itu para ulama itu tidak memasukkan khusyuk sebagai rukun salat. Dia termasuk sunnah muakkad. Jadi yang kita bilang tidak khusyuk aku rasa salat tidak diterima salatku. Itu masalah khusyuk itu Allah yang nilai. Tetapi kalau masalah rukun kita bisa nilai. Ya, rukun itu apa? Contoh misalnya baca Al-Fatihah. Ya, niat, ruku, sujud, tumaknina. Siapa tahu belum pergi baik-baik, ruku baru serong begini naik makin sayang itu. Belum pergi berdiri baik-baik ketika tidak sujud makin berarti kita bisa nilai tidak sah ini salatku ini. Ya. Atau syaratnya yang hilang. Syaratnya apa? Syarat salat misalnya itu contohnya berwudu, suci dari hadas dan najis. Kita bisa nilai sendiri. Jadi contoh misalnya belum pagi berwudu. Contoh misalnya siapa tahu ada ibu-ibu tuh saking banyaknya napikir suaminya, napikir anaknya, napikir apa tuh. Salat Allahu Akbar. Sudah kah tadi berwudu ini atau tidak? Semuanya sudah kah tadi berwudu ini atau tidak? Wah, itu terus napikir itu. Sudah. Wah, napikir terus itu. Kalau begitu itu antara sudah atau tidak, lebih baik diambil yang sebelumnya. Diambil tidak. Kecuali kalau misalnya sahkah wuduku atau tidak sah. Kalau misalnya contoh misalnya sahkah wuduku atau tidak sah berarti yang dia ingat adalah pernah berwudu. Tapi yang dia lupakan apakah ini wudunya batal atau tidak. Berarti dianggap ada wudunya. Tapi kalau misalnya sudahkah ini berwudu atau tidak berarti dari tidak berwudu, duluan yang tidak berwudu berarti dianggap tidak ada. Itu sama juga kalau rakaat. 3 atau 4 ini. 3 atau 4 ini. Bagaimana itu? Diambil yang paling sedikit. Jangan batalkan salat tak. Tidak boleh itu. Dosa besar itu membatalkan salat. Ya baru sujud sahwi. Jadi jangan misalnya itu ulangi saja deh. Ulangi dari awal. Tidak boleh. Muka baik-baik tidak boleh. Jadi kalau seperti itu jangan ulangi salat tak. Ambil misalnya 3 atau 4 ambil 3. Kemudian salat kemudian sebelum salam sujud sahwi maki 2 kali. Itu begitu. Kalau sudah seperti itu hakul yakin diterima salat tak. Itu karena beda itu diterima dengan banyak pahalanya. Tapi yang paling susah itu diterimanya. Kalau diterima alhamdulillah. Kalau ada satu pahalanya alhamdulillah, setengah pahalanya alhamdulillah. Ya. Ya, apalagi kalau 100% hafalannya. Ya, itu sebenarnya. Tapi ya kalau laki-laki harus jamaah atau itu enaknya itu kalau salat jamaah. Kalau salat jamaah itu misalnya kita salat jamaah di masjid. Salat jamaah di masjid. Kita ini kekhusyuan tak apa ini 60% ji. Bahkan mungkin minus ki. Astagfirullah. Banyak sekali pikiran ya. Minus ki. Tapi ada di situ satu orang 100% salatnya. Maka semuanya dianggap 100%. Itu enaknya itu salat jamaah. Makanya kalau ada laki-laki itu rugi sekali itu kalau tidak jamaah. Ya, itu rugi sekali. Karena satu saja di situ yang diterima salatnya. Kenapa Masjidil Haram tinggi sekali pahalanya? Karena situ banyak sekali ulama, banyak sekali orang-orang saleh, banyak sekali orang-orang yang dekat sama Allah. Makanya 100.000. Pahalanya satu kali salat di sana 100.000 kali bagi di sini. Itu. Makanya juga kalau naik umroh kasih banyak-banyak memang salat di situ. Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Karena kapal lagi. Itu. Satu kali salat di sini 100.000 di sana, ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi seperti itu, Ibu. Tapi Masih ada waktu. ya masih. Masih bisa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu ya, Assalamualaikum. Iya. Terima kasih. Siapa tahu disinggung itu dekat atas itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaannya mirip sama saudara yang tadi, bagaimana ketika kita mengetahui bahwa teman kita itu melakukan maksiat, tapi kita bingung cara menasihatinya. Di satu sisi kita takut teman kami itu tersinggung, kemudian di sisi lain kami juga takut ucapan kami itu akan membuat pertemanan jadi Iya. Terima Iya. kasih. Ya. Ya, jadi ini berhubungan dua-duanya ya. Jadi ini tentang bagaimana caranya menjaga silaturahmi ya. Seperti itu. Jadi kalau ada katanya misalnya perkumpulan ya majelis atau apa, kemudian di dalam situ ya biasa orang bergosip ya. Ini ya. Ya, jadi perlu diketahui di dalam agama kita itu sangat dilarang hal-hal yang seperti itu. Ya, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu, itu dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa orang yang menceritakan kejelekan orang lain maka itu seperti orang yang memakan bangkai manusia. Ya, jangankan bangkai manusia, bangkai cicak saya tidak mau. Ya, bayangkan bangkai cicak itu saja, misalnya kalau kita punya minuman ada semut saja yang masuk, lelemi dirasa. Itu padahal semut kan tidak diangkat saja tapi ini bangkai manusia. Itu bahkan pernah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau di dalam kitab, kalau tidak salah di dalam kitab Duratun Nasihin itu ada riwayatnya, itu ada orang yang sakit perempuan. Rasulullah ini pengetahuannya luar biasa. Orang suka bergosip ini. Hanya diambilkan itu cangkok-cangkok. Tahu jadi cangkok-cangkok tuh. Apa? Apa itu yang mangkok-mangkok kecil ya. Itu. Kemudian ilfi disuruh muntah. Itu dia muntahkan itu bangkai yang ada darahnya, bau sekali. Itu. Nah, jadi seperti itu kalau misalnya orang bergosip. Ada biasa orang tapi benar Ustaz. Itu jujur Ki. Ya, kalau kebenaran itu namanya gosip ya. Itu namanya apa istilahnya? Gibah. Ya, kalau tidak benar itu namanya buhtan. Nah, ini juga ini perlu ya. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia memang fitnah. Fitnah, tapi kalau di dalam bahasa Arab bukan fitnah namanya, buhtan. Buhtan. Kalau fitnah itu di dalam bahasa Arab itu ujian. Ya, jadi fitnah itu kalau dalam bahasa Arab artinya ujian dalam bahasa Indonesia. Jangan bilang, makanya biasa ada orangnya, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, ada yang ayatnya tuh, al-fitnah tuh asyaddu minal qatl. Bukan fitnah seperti yang kita masuk itu dalam bahasa Indonesia. Fitnah yang dimaksud itu adalah peperangan. Ya, peperangan. Jadi al-fitnah tuh di situ itu artinya peperangan. Kalau tidak benar namanya buhtan. Ya, kalau bahasa Indonesia fitnah ya, fitnah. Itu lebih di atas lagi. Kalau tidak benar, kalau benar itu namanya itu tadi ghibah. Ghibah inilah yang ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Itulah yang memakan bangkai. Ya, itu. Bagaimana caranya kalau misalnya ada orang bergosip, kita tidak mau tapi ada orang bergosip. Kalau seperti itu kita harus menghindar. Ya. Ya, sama halnya kalau misalnya anggaplah kalau pergi misalnya di Yanuta ada orang mak busur. Apakah kita tinggal terus di situ? Ya, kita harus menghindar. Ada orang kebakaran, kita harus lari. Itu. Bagaimana caranya supaya tidak tersinggung seperti tadi itu? Ya baik-baiki, apakah misalnya cari alasan baik dan lain-lain sebagainya. Tapi harus menghindar. Karena kalau tinggal juga, apalagi kalau berdua aja nah tidak kudengar aja saya tinggal aja. Sekali-sekali dia bilang iya. Nah justru tidak ada itu orang bergosip kalau tidak ada pendengarnya. Itu enggak tahu
Aku tingkat berapa itu penggosip kalau biar tembok atau mari tombak gosip. Itu. Ya, semakin asik ya. Itulah hebatnya itu ya. Asik sekali itu. Asik ya. Ya, jadi hati-hati Ki, karena itu kan ya seperti itu ya. Jadi harus kita tinggalkan kalau ada hal-hal yang seperti itu. Kalau tidak, ya kita baik-baik bilang saya tidak. Karena terus terang, ya kita sudah tahu sebenarnya bahwa orang yang seperti itu pasti itu kalau tidak ada kita lagi nanu. Nah, itu begitu itu. Kalau ada kita lagi anu. Yang jadi masalah itu biasanya kalau dia mulai menggosip, kemudian kita tambah anu tahu itu, nanti ketemu sama dia, masa ya anu bilang, kita lagi nanu kok ini, jangan, jadi lebih baik dihindari seperti itu. Ya bagaimana kalau misalnya mau kita nasihati? Ya sebenarnya itu kalau nasihat yang namanya dakwah memang butuh yang namanya keberanian. Walaupun di dalam agama kita itu ada 3 tingkatan. Ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Jadi ketika kita melihat kemungkaran, maksiat, maka boleh dirubah dengan tangan. Itu yang mana yang boleh merubah dengan tangan? Kalau misalnya dalam struktur kemasyarakatan, berarti yang boleh itu adalah pemerintah, polisi dan lain sebagainya. Ya, baru boleh merubah dengan tangan. Kalau misalnya tingkat RT ya ibu RT dan Pak RT itu. Kalau tingkat rumah tangga berarti orang tua. Nah, seperti itu. Fa illam yastati, kalau tidak bisa fabilisani, dengan lidah. Kita nasihati baik-baik ya dan lain sebagainya. Wa illam yastati, kalau tidak bisa fabiqalbi, dengan hati. Kita doakan. Itu baik-baik. Itu ada 3 itu ya. Itu ada 3. Jangan misalnya, merasa bersalah kita juga. Tapi kita tidak bisa juga. Itu fabiqalbi, kita doakan saja. Karena semua orang punya keterbatasan. Itu keterbatasan. Ya, siapa tahu nanti misalnya gara-gara begitu hilang silaturahmi. Ya, jadi tetap harus didahulukan silaturahmi kita, walaupun ya justru sebenarnya kalau kita merasa dekat dengan seseorang, ya di dalam syair bahasa Arab itu sadiquka laisa man sadaqaka. Ya. Jadi temanmu, teman baikmu itu bukan yang selalu membenarkan apa saja. Apa saja itu laisa man sadaqaka. Apa saja yang kau lakukan benarkan nih. Itu pokoknya apa saja yang kau lakukan saya dukung terus ya. Walakin man asdaqa, tapi yang dimaksud dengan teman baik itu adalah orang yang senantiasa menunjuki kita jalan yang benar. Nah itu. Jadi kalau memang misalnya kita punya teman, sahabat, ya usahakan seperti itu. Karena kemarin kan pengajian pertama kita itu menyitir satu ayat, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. 2 orang yang berkasih sayang, yang sangat berteman di dunia nanti itu, ba'duhum li ba'din adu. Itu nanti akan menjadi musuh. Ya, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Yang mana yang menjadi musuh itu tadi. Awalnya selalu mak gosip, berdua selalu mak gosip. Ketika nanti di akhirat, dipanggil ke satu, kau banyak dosa begini, sama kayak anu. Itu bermusuh, kamu mulai itu gitu. Jadi dia jadi musuh. Illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Yang mana itu yang bertakwa? Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Senantiasa bernasihat untuk kebaikan dan tentang kesabaran. Yang seperti itu. Ya. Nah, jadi harus ditinggalkan kalau ada hal-hal yang seperti itu. Kalau kita tapi kita Bidayatul hidayah. Insyaallah sampai depan lagi kita kajian sampai khotam. Insyaallah. Sebelum kita tutup, saya berdoa sekali meminta keikhlasan para hadirin untuk mendoakan Bapak James Torpor dan Ibu Sri Nurmanto. Insyaallah nanti tanggal 1 Bapak Torpor akan dioperasi. Jadi saya minta dari Pak Suri, kekerasannya Ibu, adanya santri untuk mendoakan semoga Bapak Protokol hari ini dan seterusnya
diangkat seluruh penyakitnya, Amin. dilancarkan operasi hati, dan diberikan kesehatan serta kesejahteraan. Kepada Ustaz dipersilakan. Salam al-Fatihah. Amin. Syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma salli ala ya Rahman ya Rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwara al-huda bi nuri syamsika abadan abadan ya arhamar rahimin. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين وخصوصا إلى أخينا سر نور مالتها بسم الله ما شاء الله بسم الله الشافي بسم الله كافي بسم الله معافي بسم الله وعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم وهو السميع العليم وهو السميع العليم وهو السميع العليم يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء إله وإله لا إله إلا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.